My Channel 27 kali ini akan membagikan resep olahan manisa yang berbeda dari biasanya. Sebelumnya saya akan membagikan cara mengolah manisa yang benar ya, agar getahnya tidak lengket di tangan. Karena itu bisa menyebabkan rasa gatal dan pekat, lengket banget di tangan, itu susah sekali dicuci teman-teman. Nah, caranya dengan membelah manisa menjadi dua bagian. Selanjutnya kedua belah sisi manisa tersebut kita saling gosok. Kemudian setelah keluar getah yang berwarna putih, kita kerik menggunakan pisau dan kita buang. Dengan cara ini kita mengolah manisa, mengupas dengan tangan langsung tanpa sarung tangan, dijamin aman ya. Apabila tangan kita sudah terlanjur kena getah manisa, gambarnya seperti ini teman-teman. Ini rasanya sangat lengket, pekat, agak gatel, mencucinya pun juga lumayan susah ya. Jadi teman-teman bisa pakai cara yang saya sampaikan ini, karena ini sangat efektif sekali agar getahnya tidak lengket di tangan ya. Selanjutnya manisanya akan kita potong kecil-kecil berbentuk korek api. Selesai memotong manisa, kemudian saya tuangkan 1 sendok makan garam, kemudian kita remas-remas manisa tersebut. Ini bertujuan agar kandungan getah yang ada di dalam sayur manisa itu benar-benar berkurang ya. Selanjutnya kita cuci bersih dan kita bilas, kemudian kita peres ya teman-teman, supaya kandungan air yang ada di manisa itu benar-benar berkurang. Kemudian untuk bumbu yang saya haluskan, di sini saya gunakan cabenya 10 buah, bawang putihnya ada 4 siung, kemirinya ada 4 butir, dan ketumbarnya setengah sendok makan. Garamnya saya pakai setengah sendok makan penuh. Seperti biasa, garam saya langsung tuangkan di cobek. Ini bertujuan ketika menghaluskan menjadi lebih mudah ya. Untuk cabenya ini opsional, bagi yang tidak suka pedas ataupun untuk anak-anak tidak perlu menggunakan cabai ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang telah mendukung My Channel 27. Untuk yang belum subscribe, saya ingatkan subscribe dulu ya teman-teman, karena subscribe itu gratis dan ini menjadi salah satu penyemangat bagi saya untuk membuat konten aneka masakan ke depannya. Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol lonceng yang ada di sebelahnya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya, serta like dan komen di bawah ya. Selanjutnya manisa kita pindah di baskom yang lebih besar, kemudian wortelnya kita masukkan juga. Itu tadi wortelnya saya gunakan 2 buah ya teman-teman. Saya potong seperti korek api. Daun bawangnya saya pakai 10 yang kecil-kecil. Nah, kalau teman-teman mau pakai secukupnya juga bisa ya daun bawangnya. Ini tadi saya potong kecil-kecil. Kemudian bumbu yang tadi sudah kita haluskan, kita jadikan satu dan kita campur sampai benar-benar merata. Berhubung ini tadi saya pakai cabai, jadi saya mencampurnya tidak langsung menggunakan tangan ya. Saya di sini pakai irus aja. Kalau teman-teman ada sarung tangan juga boleh pakai sarung tangan. Kemudian kita masukkan tepung terigu sebanyak 10 sendok makan penuh. Di sini nanti untuk ngadonnya tidak saya skip ya teman-teman, agar teman-teman tahu bahwa tingkat adonan yang tepat itu seperti apa sih ya kan. Jadi tidak terlalu lembek, tidak terlalu keras juga. Selanjutnya saya masukkan tepung kanjinya 2 sendok makan penuh. Tepung berasnya 2 sendok makan penuh, telur 1 butir, margarinnya 1 sendok makan. Selanjutnya kita campur sampai merata sambil kita lihat teksturnya ya teman-teman, karena di sini tadi saya tidak menggunakan tambahan air sama sekali, jadi hanya mengandalkan kandungan air yang ada di dalam sayuran tersebut. Untuk adonannya ini jangan terlalu lembek ya, karena kalau terlalu lembek nanti ketika kita goreng dia akan lebih banyak menyerap minyak sehingga menghasilkan gorengan yang berminyak. Karena saya rasa di sini adonannya masih lembek, saya tambahkan tepung terigunya sebanyak 4 sendok makan penuh. Jadi untuk total tepung terigu yang saya pakai di sini ada 14 sendok makan penuh.
Selanjutnya kita campur sampai merata, dan ini teksturnya sudah pas ya tingkat kekentalannya. Nah, jadi seperti ini teksturnya ya teman-teman. Oh ya, ada yang kelupaan, penyedap rasanya belum saya masukkan, tapi bagi teman-teman yang tidak suka bisa di skip aja ya, atau diganti dengan kaldu rasa ayam atau kaldu jamur juga bisa. Di sini penyedap rasanya saya gunakan setengah sendok teh aja ya. Selanjutnya kita campur sampai merata. Kalau sudah, kemudian kita panaskan penggorengan, tunggu minyaknya panas, baru adonannya kita goreng. Untuk adonan yang tadi masuk lebih awal, kita balik terlebih dahulu ya, supaya nanti matangnya itu merata. Setelah matang dan warnanya menjadi kuning keemasan, tinggal kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu ya. Olahan dari sayur manisannya sudah siap dihidangkan. Ini rasanya sangat enak, cocok banget untuk cemilan ataupun lauk, serta dijadikan ide jualan. Silahkan teman-teman mencobanya di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya.